Apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bawa sabu-sabu, kendaraan di Pelabuhan Merak disergap polisi. Jual BBM oplosan SPBU di Kota Serang disegel, pengelola jadi tersangka. Bunuh sopir taksi daring, Polresta Metro Tangerang menangkap 2 pelaku. Polisi menggagalkan penyelundupan sabu-sabu yang dibawa kendaraan Avanza bernomor polisi B1347HFD saat memasuki dermaga reguler Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. 2 mobil polisi langsung menabrakkan kendaraan pelaku. Polisi yang mencegat laju kendaraan langsung menangkap seorang pria dan wanita. Selain itu, petugas juga mendapati 28 paket sabu-sabu yang dikemas menggunakan plastik dan disembunyikan di bagian dalam mobil. Sabu-sabu disimpan di sela-sela pintu dan jok mobil. Penangkapan yang dilakukan Polda Sumatera Utara dan Polda Sumatera Selatan ini diduga sudah diintai oleh polisi hingga ke Pelabuhan Merak Rabu sore tadi. Jadi di pas perlintasan kereta api, satu buah mobil Avanza warna putih, dia langsung dipalang dengan mobil Innova hitam. Nah, telah terjadi dan akhirnya itu petugas mengeluarkan tembakan peringatan. Yang disebut di dalam mobil tersebut itu ada 28 paket sabu di dalam kendaraan tersebut. Berarti langsung dibawa lagi ya? Ya, langsung dibawa langsung ke pihak kepolisian. Selanjutnya, seluruh barang bukti itu kemudian dibawa polisi menyeberang ke Sumatera. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten mengungkap pengoplosan Pertamax di SPBU Kota Serang. Kasus tersebut bermula dari adanya informasi kendaraan yang mogok setelah mengisi BBM di SPBU tersebut. Polisi yang mendapatkan informasi pun langsung melakukan penyelidikan dan menemukan BBM jenis Pertamax yang dijual berbeda dari harga pada umumnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, SPBU tersebut ternyata tidak membeli BBM ke pihak Pertamina Partaniaga yang merupakan pemasok resmi SPBU Pertamina. SPBU tersebut ternyata membeli BBM ke pihak swasta yang dibeli secara ilegal. Dalam kasus tersebut, polisi sudah menetapkan 2 orang tersangka berinisial NS selaku manajer operasional SPBU dan ASW selaku pengawas. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan membeli BBM jenis Pertamax secara ilegal sebanyak 16.000 kiloliter dengan harga 10.200 per liter, jauh lebih murah dengan harga resmi. BBM ilegal tersebut kemudian dicampur dengan BBM yang dibeli secara resmi agar tidak ada perbedaan harga saat dijual ke konsumen. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Pada bulan April 2025, Direktorat Kriminal Khusus mendapatkan informasi bahwa adanya SPBU yang melakukan penjualan minyak oplosan, hingga dari Subdit 4 Direktorat Kriminal Khusus melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memang benar didapatkan ada salah satu SPBU di Kota Serang yang melakukan kecurangan, yaitu melakukan penjualan minyak bukan dari Pertamina, sehingga itu merugikan masyarakat tentunya. Hal ini sesuai dengan arahan pimpinan baik dari Kapolri maupun Kapolda bahwa kita akan melakukan penindakan tegas terhadap pelaku SPBU yang melakukan tindakan yang merugikan masyarakat tentunya. Demikian. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda maksimal 6 miliar rupiah. Namun, polisi tidak memberi keterangan pemilik SPBU tersebut.
Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Ratusan calon jemaah haji asal Kota Tangerang diberangkatkan ke Tanah Suci dan dilepas oleh keluarga mereka dengan penuh haru. Ratusan calon jemaah haji Kloter 2 Nasional atau Kloter 1 Banten dilepas di Masjid Raya Al-Azom di Jalan Satria Sudirman, Kota Tangerang. Meski melepas penuh haru, namun para jemaah keluarga mengaku sangat senang karena setelah menanti selama bertahun-tahun, mereka akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Isak tangis tak terbendung saat calon jemaah haji hendak naik ke atas bus yang akan mengantar ke asrama haji Pondok Gede, Jakarta. Kloter pertama Banten dilepas oleh Wakil Gubernur Banten dan Wali Kota Tangerang menuju asrama haji Pondok Gede. Wakil Gubernur Banten pun berharap agar para calon jamaah haji diberi kelancaran saat menjalankan ibadah dan bisa kembali ke tanah air dengan kondisi sehat. Banyak pengendalian dirinya. Terus yang berikutnya ingat di sana bahwa mereka banyak orang, banyak golongan, banyak ras, banyak macam-macam. Dan berbeda negara. Nah, jaga nama baik Kota Tangerang, jaga nama baik Banten, jaga nama baik Indonesia dengan akhlak juga seperti yang baik. Itu diantaranya. Dan mudah-mudahan mereka kembali menjadi haji yang mabrur. Kami sekarang mendoakan selamat sampai tujuan. Calon jemaah haji kloter pertama Kota Tangerang berjumlah 393 orang dari jumlah total jemaah haji asal Kota Tangerang sebanyak 1.943 orang. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.